Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di PHP. Pada bagian yang kelima ini kita akan belajar tentang require once. Apa itu require once? Kita akan lanjut ke materinya saja. Sebelumnya pastikan dulu sumnya menyala, sum control, kemudian apache-nya ini menyala. Kemudian di dalam sini ada dasar. Kita akan lanjut di bagian folder dasar. Kita buka VS Code-nya. Kita akan tutup di dalam sini. Sekarang di dalam folder dasar ini kita akan buat sebuah file. Kita akan buat file di dalam sini. Kita akan beri nama require, kemudian tanda strip once.php. Kita enter. Dalam sini kita akan buat PHP. Kemudian di dalam PHP ini kita akan buat adalah require once di dalam sini. Kemudian kita buat petik-petik. Kita akan masukkan di dalam sini yaitu lat01.php. Di dalam require once kita akan buat lat01.php. Kita akhiri dengan tanda titik koma dan kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini, kita refresh. Kita ada require once di sini. Kita akan klik. Nah, dalam sini isinya adalah belajar, kemudian 100, saya belajar 100, dan saya belajar. Kalau kita lihat di dalam lat01 isinya sama. Jadi fungsi dari require once adalah memasukkan semua file, semua isi dari lat01 ini ke dalam file ini. Jadi ini itu mengambil semua isi dari yang ada di dalam lat01. Nah, itu cara penggunaannya. Kemudian kita coba langsung praktek saja. Di dalam project, dalam sini ini kita kecilkan. Dalam project ini ada beberapa folder dan file. Kita akan buat sebuah folder. Supaya lebih jelas, saya akan buat di dalam Explorer. Di dalam Explorer ini, nah ini web PHP, ada dasar, ada project. Dalam project ini saya akan buat sebuah folder. Klik kanan, new, kemudian kita pilih folder. Kita akan beri nama pages. Jadi kita membuat folder di dalam web project ini namanya pages. Kalau kita masukkan di dalam sini, kita back lagi, kita dalam project. Nah, ini menjalankan ini. Sekarang kita ke pages ini. Di dalam pages ini masih kosong. Kita lihat dulu di dalam indeksnya. Nah, di dalam indeks ini ada beberapa bagian. Yang di dalam sini ini ada nav, kita kecil-kecilkan saja, navigation. Kemudian di dalam sini juga ada container. Ada satu lagi footer. Nah, selesai. Sekarang kita akan ambil yang navigation ini. Kita akan buat di dalam pages ini. Dalam pages kita akan buat file. Kita akan beri nama nav.php. Kita enter. Sebelumnya pastikan dulu file di dalam indeks ini ekstensinya sudah diganti PHP. Jadi ini akhirannya index.php, bukan index.html. Sekarang yang nav ini kita akan ambil dari sini. Kita akan blok, kemudian kita cut. Kita akan pindahkan di dalam nav.php ini. Kita paste. Nah, ini isi dari nav. Berikutnya di dalam indeks ada konten. Sekarang kita akan buat lagi di dalam pages. Kita new file, kemudian kita beri nama content.php. Kita enter. Sekarang kita kembali lagi ke dalam indeks. Yang konten ini kita akan cut lagi. Cut sampai di sini. Di sini aja. Ctrl X. Jadi kita masuk ke dalam content.php. Ctrl V. Sekarang kita Ctrl S. Kita dapatkan seperti ini. Berikutnya adalah footer. Sekarang kita buat file lagi di dalam pages ini. New file. Kemudian footer.php. Kemudian kita enter. Di dalam indeks lagi kita ambil yang bagian footer. Kita Ctrl X. Kemudian kita ambil ke dalam footer yang kita buat tadi. Ctrl V. Kita Ctrl S.
Sekarang di dalam sini kosong, kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini hasilnya kosong. Sekarang kita akan buat di dalam navigation ini, di dalam bawahnya navigation, kita akan buat require once. Kemudian karena ini di dalam HTML, maka di dalam sini kita akan buat PHP. Kemudian kita akan buat di dalam PHP open, PHP close ini require once. Kemudian tanda petik-petik. Kita akan lihat posisi dari nav.php ini ada di dalam sini. Jadi ada di dalam pages. Jadi index ini akan masuk ke dalam pages. Kalau kita lihat di dalam Explorer supaya lebih jelas, indeksnya ada di dalam sini. Kemudian masuk ke dalam pages. Berarti kita akan taruh di dalam sini pages. Kemudian slash, kemudian di dalam sini ada nav.php. Kita kasih titik koma. Kemudian pastikan semua filenya sudah tersimpan. Nah, ini ada dua yang belum di save. Kita Ctrl S. Kemudian masih ada satu. Kita lihat yang warnanya putih. Nah, ini ada yang warnanya putih. Berarti ini belum di save. Kita Ctrl S. Pastikan tanda yang ininya sudah hilang. Kita ke index. Kemudian di dalam sini kita refresh. Ini tampilan dari nav. Berikutnya kita akan lanjut lagi ke page content. Berarti di dalam sini kita bisa copy saja, Ctrl C, kemudian kita paste di dalam sini. Kita akan ganti di dalam sininya adalah kita garis miring, kemudian kita masuk content.php. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, ini keluar hasilnya, konten ada di dalam sini. Kemudian di bawahnya konten kita tak bisa tambahkan adalah footer. Jadi di dalam sini kita Ctrl T, kemudian kita akan buat slash footer.php. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Kita akan lihat hasilnya, footernya ada di dalam sini. Berikutnya di dalam sini ada kontainer. Kontainer ini berarti masuk ke dalam konten. Kita lihat di dalam kontainer. Nah, dalam kontainer ini ada beberapa bagian lagi di dalam kontainer ini, konten ini. Kita kontainer, kemudian kita bisa potong-potong lagi. Potong-potong lagi. Ini pagination, site widget, kategori widget, row. Ini. Coba kita ambil yang ini kontennya ada. Oke. Nah, ini kontainer ada di dalam sini. Jadi ikut di dalam konten. Kalau kita mau potong, misalnya di dalam sini ini adalah blog post. Ini juga blog post. Bawahnya juga ada blog post. Jadi ada 3 blog post. Kita akan ambil, misalnya ini kita kecil-kecilkan, ini 1, kemudian ini 2 lagi, dan 1 lagi 3. Jadi kita bisa ambil lagi di dalam pages ini, kita letakkan di dalam sini, yaitu post.php. Kita enter. Kemudian kita ambil dari yang konten tadi yang ini, kita bisa Ctrl X, kemudian kita letakkan di dalam post.php. Ctrl V, kemudian kita Ctrl S supaya putihnya hilang. Ini masih ada satu yang belum di save. Dalam sini kita Ctrl S. Nah, sekarang kalau kita kembali ke dalam sini, kemudian kita refresh. Nah, ini isinya hilang. Isinya hilang. Berarti yang di dalam sini blog post kita bisa letakkan, karena blog post ini ada di dalam konten. Jadi post ini satu rumah dengan konten. Berarti di dalam blog post kita bisa buat PHP open, PHP close. Ingat, karena ini kita letakkan di dalam HTML, jadi kita perlu tambahkan PHP supaya bisa masuk PHP nya. Require once, kemudian petik-petik, kita buat post.php. Kita kasih Ctrl S. Nah, ini require once, postnya ini. Coba kita ke dalam sini, kita refresh. Nah, ini masuk ke dalam sini. Nah, itu salah satu fungsi dari require once. Jadi dengan menggunakan require once kita bisa memasukkan semua isi,
semua isi ke dalam file yang diinginkan. Contoh, di dalam sini indeks di dalam sini jadi lebih bersih codingnya, lebih sedikit. Kenapa? Karena kita sudah memecah-mecah. Kalau ada masalah dengan nav, kita bisa langsung lari ke nav.php ini. Kemudian kalau kita ada masalah dengan konten, kita tinggal lari ke konten. Jadi dengan memotong-motong coding, kita dalam pengerjaan nanti lebih mudah, dan kalau ada kesalahan kita bisa tahu mana yang salah dan segera kita betulkan tanpa harus terpengaruh dengan banyaknya ini. Kalau codingnya banyak, kita agak susah, makanya dipotong-potong supaya mudah. Nah, itu saja materi tentang require once. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.